Saya Romo Roy Jakarya, Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Saya ditabiskan tanggal 15 Agustus tahun 1988. Tahun pertama saya bertugas sebagai pastor rekan di paroki Cililitan, Robertus Belarminus. Kemudian tahun kedua sebagai pastor rekan di paroki Katedral Jakarta. Setelah itu selama kurang lebih 34 tahun, 35 tahun saya tidak bertugas di paroki, tetapi bertugas untuk karya kategorial di rumah retret Civita. Kemudian sempat juga masih studi lanjut S2 di Yogyakarta. Selebihnya juga melayani sebagai ekonom Keuskupan Agung Jakarta dan ketua pengurus dana pensiun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mulai ditugaskan oleh Bapak Uskup sebagai pastor rekan di paroki Pulau Mas, Gereja Santo Bonaventura ini sejak Agustus tahun 2024. Lalu tanggal 15 Januari 2025 saya diminta untuk menjadi pastor kepala di paroki Pulau Mas ini. Mengenai panggilan saya yang meyakinkan bahwa panggilan ini ada panggilan saya bahwa di tengah perjalanan hidup sebagai imam dengan tugas-tugas yang ada, ya saya merasakan kebahagiaan di dalam pelayanan. Meskipun banyak tantangan, tapi semuanya itu tetap membawa sukacita. Dan itulah yang menjadi tanda bagi saya memang inilah panggilan hidup saya. Saya sungguh merasa bersyukur, berterima kasih bahwa saya dipercaya oleh Bapak Uskup untuk melayani umat di paroki Pulau Mas ini, di Gereja Bonaventura. Saya merasa selama ini bahwa lebih banyak merasa gembira, bersyukur, ya, meskipun memang ada keragaman umat, ada tantangan dan sebagainya. Tapi itu tidak merupakan atau membuat saya berduka, ya, tapi tetap saya merasa bersuka karena lebih banyak memang hal-hal yang membawa sukacita di dalam pelayanan. Salah satunya misalkan saja di sini begitu banyak anak-anak juga. Putra altar di paroki yang tidak besar ini saja sekarang berjumlah 174 anak. Itu cukup besar menurut saya. Ya, kemudian juga masih ada kaum muda, juga ada kegiatan-kegiatan lain. Kelihatan bahwa umat cukup giat, ya, meskipun memang tidak semuanya, tapi sungguh memberi kesan yang baik. Apalagi juga kegiatan di sekitar gereja di luar hari Sabtu dan Minggu pun juga tetap ada kegiatan macam-macam di mana melibatkan juga cukup banyak umat. Jadi bagi saya pelayanan di sini memang menggembirakan. Saya bersukacita di dalam pelayanan di sini gitu. Keunikan boleh yang saya alami di sini tentu saja karena posisi paroki di sini, lalu maksud saya posisi itu mudah dijangkau karena letaknya di pinggir jalan besar, sehingga pada masa tahun jubileum itu juga banyak orang yang mudah datang ke sini. Karena menjadi salah satu paroki di Dekenat Timur, lalu bersebelahan saja itu dengan
Kelapa Gading itu sudah dikenal utara, lalu bersebelahan juga dengan paroki Cempaka Putih, gereja Paskalis yang dikenal pusat, jadi orang bisa sekaligus mengadakan kunjungan ziarah Porta Santa itu misalkan saja. Tapi juga yang lainnya, bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan seperti tadi saya katakan, putra altar yang begitu banyak yang merupakan kesempatan bagi kita untuk mempunyai pastoral bagi anak-anak dan kaum remaja, yang juga menjadi katekumen untuk baptisan dewasa juga cukup banyak. Lalu kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh lingkungan-lingkungan, terutama di dalam pelayanan hari Sabtu dan Minggu sudah diatur juga dengan baik. Jadi itu hal-hal yang menarik. Terus yang kedua, berkaitan dengan hubungan dengan sesama warga Indonesia yang bukan Katolik juga kita upayakan. Gereja Bonaventura ini ada di dalam kompleks perumahan, dan dalam kompleks perumahan ini hanya ada 2 tempat ibadat, yaitu satu gereja Katolik dan yang satu lagi adalah Masjid At-Taubah. Nah, kita selalu menjalin relasi kalau pada waktu Idul Adha ataupun juga Idul Fitri, kami bersilaturahmi datang ke Masjid At-Taubah. Dan ketika kami juga merayakan ulang tahun paroki dan kita mengadakan kegiatan fun walk, kami juga mengundang komunitas dari Masjid At-Taubah untuk terlibat. Jadi itu yang kita coba bangun bersama. Bukan hanya dengan Masjid At-Taubah, karena Paroki Pulau Mas ini mencakup juga wilayah selain Kelurahan Kayu Putih, juga ada kelurahan lainnya, dan di situ pun juga tersebar ada juga masjid-masjid yang lain. Misalkan saja pada hari Idul Adha itu kami tidak hanya mengaturkan korban dan kita berikan ke Masjid At-Taubah, tetapi juga kami berikan juga kepada 5 masjid lain yang tersebar dalam wilayah gereja Santo Bonaventura Paroki Pulau Mas ini. Tantangannya tentu saja kita perlu mempunyai bahasa yang dapat dimengerti, dan bukan hanya bahasa tetapi cara menyajikannya. Kalau dulu itu kan cukup dengan secara verbal, tapi ini sekarang juga harus dilengkapi dengan sarana presentasi yang lain. Dan juga yang saya lihat yang tantangannya itu adalah bahwa pelajaran katekese itu supaya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak satu arah, tetapi 2 arah, sehingga sungguh ada katekese itu tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran-ajaran, tetapi sekaligus kesempatan untuk dialog iman, ya, untuk pendalaman dan sebagainya, sehingga kita pun juga bisa mendeteksi apakah bahan katekese itu bisa sungguh dimengerti atau tidak. Karena kalau tidak demikian, ya pengajaran itu bisa menjadi membosankan, kemudian juga tidak akan terserap dengan sebaik-baiknya. Jadi tantangannya demikian, apalagi juga bahwa katekese itu harus
mempunyai kaitannya juga dengan apa istilahnya situasi hidup manusia ya. Jadi kita tidak hanya menyampaikan aturan-aturan ataupun juga pengajaran-pengajaran, tetapi bagaimana itu relevansinya dengan kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia itu adalah kehidupan manusia zaman sekarang, bukan kehidupan manusia ketika zaman Yesus, tapi kehidupan manusia zaman sekarang. Maka katekesenya juga katekese yang memang ya sesuai dengan zaman sekarang ini. Berkaitan dengan pelayanan bagi kaum muda, menurut saya pertama-tama memang harus dalam semua pelayanan yang tidak kalah penting itu adalah orang harus punya hati untuk untuk orang yang atau untuk subjek yang kita layani. Bukan dengan hati saja, tapi juga punya waktu, lalu memberikan kesempatan bergaul dengan mereka. Lalu yang kedua juga kita perlu memiliki empati kepada kaum muda ini, ya, karena kadang-kadang orang itu mudah melakukan mengadjust, memberikan penilaian begitu cepat, apalagi penilaian negatif tentang kaum muda. Tapi sebaliknya justru kita harus melihat potensi-potensi yang ada di dalam kaum muda itu sendiri. Ya, berkaitan dengan pelayanan iman, kembali lagi bahwa pelayanan iman itu kan tidak cukup hanya sekedar menyampaikan kutipan kitab suci atau ajaran gereja dan sebagainya. Pelayanan iman itu berkaitan dengan hidup manusia. Karena iman itu berkaitan memang dengan perjalanan manusia itu sendiri. Maka berkatekese atau mendampingi iman bagi kaum muda itu mau tidak mau ya terkait juga dengan kehidupan kaum muda itu sendiri dengan segala macam tantangannya. Kaum muda seringkali memang bisa jatuh atau bisa berada dalam situasi yang tidak mudah bagi dia untuk keluar dari situ. Dan dia seringkali juga membutuhkan orang yang bisa memahami, bisa memberi waktu, bisa mendengarkan, dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Memang tidak mudah sekali lagi untuk menjangkau seluruh kaum muda. Di paroki ini memang tercatat ada kaum mudanya, tetapi tidak sedikit dari mereka itu sebetulnya pelajar atau mahasiswa yang hanya sementara berada di sini, sehingga juga kurang mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan paroki. Tidak semua, ada juga yang tetap mau bersedia terlibat begitu. Demikian juga ya ada orang-orang tua tertentu yang memang tidak mendorong kaum muda atau anak-anaknya untuk kegiatan bagi kaum muda. Tapi saya yakin bahwa kita harus tetap punya semangat, terus punya kekuatan untuk menghimpun, menyapa kaum muda, meskipun banyak kesulitan, tantangan, tapi kita coba untuk terus menyapa kaum muda.